Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back again di Andre Grace Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Dan kita sekalian juga akan membahas seperti apa kondisi pasar ya hari ini, di mana Ethereum tampaknya sudah mulai menguat, sementara Bitcoin sudah mengalami koreksi yang lumayan agak dalam. Situasi ini akan menjadi kesempatan buat teman-teman untuk dapetin cuan di market. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasannya. Hari ini kita berada di tanggal 26 November 2024, deket lagi ya, kita udah ada di akhir bulan, jadi akan ada closing monthly time frame untuk Bitcoin, jadi siap-siap akan ada volatilitas yang terjadi pada pasar. Teman-teman, di hari Selasa ini kita akan dapat beberapa sentimen dari market. Hari ini akan ada beberapa data seperti new home sales dari Amerika Serikat, dan juga beberapa data dari European Central Bank, lalu ada Bank of Japan. Hari ini ada perilisan data inflasi ya untuk Jepang. Kemudian juga ya beberapa data seperti komposit, ya data-data berhubungan dengan perumahan dari Amerika Serikat. Itu. Jadi mungkin hari ini dolar akan fluktuatif karena impact daripada new home sales dan juga consumer confidence. Kemarin sih dolarnya nyungsep ya 0,5%. Gold juga nyungsep 3,3%, jadi gede banget. Bitcoin turun 5%, bahkan ya S&P 500 kemarin positif 0,3%. Oke, kita akan lihat dari beberapa berita yang ada pada market, tapi sebelumnya aku mau informasikan dulu, Gate.io ada beberapa token yang bisa di staking ya, salah satunya adalah ZRC. Teman-teman bisa staking kalau teman-teman punya GT token sama ZRC pool. Ini lumayan, APR-nya sampai 254% kalau punya ZRC. Jadi kalau teman-teman ada beli token ini, mungkin punya di exchange lain, bisa ditransfer ke Gate.io dan dapetin APR yang cukup gede. Periode stakingnya masih aman, masih 14 hari ke depan. Jadi lumayan banget, dalam 14 hari kita bisa dapat return sekian persen. Banyak banget teman-teman. Ada juga token-token lain seperti Aleo, GoFor, dan lain sebagainya. Ada 72 token dalam mempool dari Gate.io sekarang gitu. Jadi buat yang mau dapat informasi, cek link yang ada di kolom deskripsi. Kemarin inflow dari Ethereum ETF lumayan bagus ya, ada kenaikan. Dan dari Bitcoin-nya sendiri kemarin juga masih dalam proses inflow yang bagus. Jadi bisa dibilang dari pergerakan data, investment dari beberapa penyedia produk ETF itu masih top chair ya, masih bagus banget untuk sekarang ini. Jadi inflow-nya lumayan bagus ya, harapannya sih impact jangka panjang adopsi pada Bitcoin akan semakin meluas ke depannya, sehingga ini akan bikin harga dari Bitcoin cenderung lebih stabil, even bisa lebih tinggi kalau memang permintaannya sangat-sangat banyak. Oke, itu poin penting. Aku juga mau sedikit wanti-wanti, meskipun pergerakan market sekarang lagi positif, ya, tapi akan ada token unlock yang mungkin akan memberikan impact memberatkan lah untuk beberapa altcoin. Ada Cardano akan ada unlock sedikit 0,05%. Ethena ini ada unlock 0,5% ya. Terus juga ada IMX cukup besar 1,47%. Hati-hati. Optimism juga cukup besar, ada unlock sekitar 2,5%. One Inch ini juga hati-hati, 7% unlock-nya teman-teman dalam 4 hari ke depan. Sui Network akan ada unlock juga 2%. Lalu Zeta unlock-nya 10%. Wah, ini parah Zeta nih, bisa jadi agak dapat tekanan. Jito juga, JTO ya. Ini unlock 103% dari supply sebelumnya. 11 hari ke depan. Ya, jauh-jauhilah token-token yang unlock cukup besar seperti ini, teman-teman. Itu, oke. Terus juga dari berita yang lain adalah tentang strategi dari MicroStrategy. Ya, MicroStrategy merupakan salah satu perusahaan yang sudah mengadopsi Bitcoin sejak bull market kemarin tahun 2019-2020 itu ya. MicroStrategy baru mulai invest, dan mereka semakin kesini semakin agresif. Bahkan mereka mau meluncurkan beberapa produk seperti surat utang perusahaan atau obligasi corporate. Dia luncurkan, kasih return 5% untuk para investor yang mau, ya kan. Nah, dana tersebut akan dibelikan Bitcoin. Jadi MicroStrategy ini udah cuan banyak dari hasil tersebut, teman-teman. Saham MSTR juga sudah rally, bahkan lebih mengungguli daripada kenaikan Bitcoin. Teman-teman banyak yang sudah tahu. Nah, kemarin Michael Saylor
lewat MicroStrategy dia kembali membeli Bitcoin sampai 5,4 miliar US dollar. Jadi dia udah dapat dana dari penggalangan obligasi kemarin ya. Dihitung-hitung bisa sampai 5,4 miliar US dollar, teman-teman. Langsung dibelikan Bitcoin di harga yang lumayan tinggi sih kalau kita perhatikan. Ya karena kan kemarin itu paling range Bitcoin itu di 98.000, 97.000. Itu dia dapat di harga tersebut 97.800-an, teman-teman. Jadi nggak apa-apa beli di harga pucuk waktu itu ya, tapi at the end of the day pergerakan Bitcoin akan berpeluang untuk rally kembali. Jadi ya saya rasa fine aja, MicroStrategy juga masih bakalan mendulang cuan dalam long term. Kemudian Elon Musk dikabarkan kenaikannya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Baru saja mencapai rekor sampai 348 billion US dollar net worth-nya, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya berpeluang menjadi salah satu perusahaan eh, terbesar saat ini Tesla. Ya masih bisa berpeluang rally lah, teman-teman. Terus juga Elon Musk bisa saja mengokohkan dirinya menjadi orang terkaya di dunia saat ini. Ya, tapi kalau kita bandingin kekayaan dari Elon Musk 300 sekian billion ya sama MicroStrategy jauh ya, teman-teman. Ya perusahaan sama individual kan nggak bisa dibandingin. Tapi ya itulah. Jadi itu karena katanya Elon Musk ada bikin Musk AI startup. Makanya dia bisa mendapatkan kenaikan net kekayaan yang signifikan. Gitu. Jadi dia bikin startup, ya kan startupnya mungkin booming, dibeli oleh banyak orang, teman-teman. Ini startup berhubungan dengan artificial intelligence yang bernama XAI. Ya, dengan valuasi sampai 50 billion US dollar waktu itu. Dan sekarang valuasi sahamnya ternyata meningkat dan Elon Musk kembali meningkatkan jumlah kekayaannya. Terus dari Nayib Bukele, presiden dari El Salvador, saat ini memang sedang banyak cuan juga dari Bitcoin. Gitu. Kemarin di bear market kemarin, El Salvador itu bikin pembangkit listrik tenaga vulkano. Kalau di Indonesia mungkin apa geothermal atau mungkin panas bumi ya, teman-teman. Nah itu pembangkit listrik itu dipakai untuk mengoperasikan mining Bitcoin dan ini disupport oleh negara. Itu program sewa gunung berapi untuk menambang Bitcoin. Mungkin masuk akal. Dan ya ini bisa dibilang menjadi salah satu sentimen juga yang bikin pasar lumayan positif. Aku nggak tahu berapa jumlah Bitcoin yang bisa dihasilkan oleh Nayib Bukele terkait dengan apa namanya sumber daya ini, teman. Tapi ya itu, ya anggap aja sebagai berita pemanis. Kemudian Tim Cook ini adalah salah satu petinggi dari Apple ya, CEO-nya Apple, CEO atau CTO ya. Nah itulah. Dia dikabarkan sudah pernah membeli Bitcoin sebelumnya. Jadi 3 tahun lalu Tim Cook ternyata sudah memiliki Bitcoin. Itu berarti ketika bear market kemarin dia sempat melakukan pembelian. Nah sekarang Apple kan punya rencana nih. Kemarin dia ketemu sama Elon Musk pengen untuk menjadikan Bitcoin sebagai salah satu aset investasi diversifikasi dari Apple. Tuh, CEO-nya sudah beli duluan. Nah, sekarang tinggal perusahaannya aja nih yang kemungkinan bakalan ngikut untuk invest juga pada Bitcoin. Kita tunggu gebrakan dari perusahaan-perusahaan teknologi ini yang mulai pelan-pelan membuka diri untuk adopsi Bitcoin ke depan. Lalu ada Wisdom Tree dikabarkan akan meluncurkan XRP ETF in Delaware. Jadi bisa dibilang ini berita yang bagus juga. Jadi ada 2 altcoin sekarang yang cukup dekat dengan progress approval ETF. Yang pertama ada Solana ETF, yang kedua ada XRP ETF. Kira-kira mana yang lebih dulu di-approve? Kita tunggu. Gary Gensler dipecat dulu atau selesai dulu ya, teman-teman. Jadi ya itu adalah berpeluang menjadi katalis baru untuk tahun 2025 nanti. ETF, XRP atau Solana. Lalu dari berita yang lain, ini adalah sebuah screenshot ya kepemilikan Donald Trump terhadap aset kripto yang dia miliki. Donald Trump di salah satu wallet ya dia punya kepemilikan Ethereum paling banyak. Kenapa? Karena Donald Trump ini ada jualan NFT. NFT-nya itu kemarin cukup laris di OpenSea.
Jadi dia punya net kekayaan dalam bentuk Ethereum dengan jumlah yang sangat banyak. Beberapa juga ada yang ngasih Donald Trump itu berupa meme token, kayak token Trump, Trog, Gua, dan meme token yang lain. Teman-teman bisa cek langsung di Arkham Intelligence. Tapi kalau kita lihat dari kepemilikan saat ini, lumayan banyak sih untuk net aset value-nya dari Ethereum aja 1,7 juta US dollar berupa Ethereum. Ada juga wealth Ethereum. Ini ya 1:1 juga di-peg dengan Ethereum yang asli. Itu guys. Lalu Elon Musk kemarin pom-pom Doge lagi ya. Doge is inevitable, teman. Dia kasih gambar awan gitu dengan gambar Doge. Ya itulah usaha dari Elon Musk buat kembali menaikkan hype dari meme token Dogecoin. Hong Kong largest digital bank launches retail crypto trading. Jadi saat ini salah satu bank terbesar yang ada di Hong Kong meluncurkan ya bukan virtual, meluncurkan crypto trading untuk retail. Teman-teman, ini merupakan sebuah akses yang akan lebih mudah untuk para retail bisa membeli produk berupa Bitcoin dan Ethereum. Ya, nama banknya adalah ZBank, ZE Bank. Ini merupakan bank digital ya, teman-teman. Bank digital ya yang mendukung pembelian kripto di aplikasi m-bankingnya. Jadi ya good point lah. Kemudian ada berita dari Binance Lab, dikabarkan berinvestasi pada Kernel, sebuah project restaking solution untuk BNB Chain. Kayaknya si Binance ini sudah mulai ngikutin jejak dari Ethereum. Ethereum kan punya banyak tuh platform-platform restaking, ya kayak Layer Zero, kemudian juga ada banyak lah teman-teman. Jadi project-project ini itu berpeluang menjadi salah satu project yang bisa untuk meningkatkan demand daripada token BNB lagi. Harapannya sih dengan peningkatan restaking ini, reward dari restaking ini tentu saja meningkatkan lebih banyak validator baru yang hold BNB dan menjadikan BNB sebagai salah satu aset yang mereka hold, yang mereka simpan. Tuh, jadi itu Ethereum punya beberapa platform. Tadi aku bilang layer zero ya, maksudnya Eigenlayer teman-teman. Sorry kebalik. Eigenlayer terus juga ada beberapa project lain yang juga disupport oleh Eigenlayer ya dalam restaking solution dari Ethereum. Dan itu lumayan sih meningkatkan demand dari token Ethereum lagi. Dan kayaknya BNB udah ngikutin cara tersebut ya. Oke, lalu gimana nih? Kenapa Bitcoin-nya turun? Ya kan, terus kenapa Ethereum nggak kemana-mana? Justru malah dalam posisi yang masih positif. Jadi teman-teman, posisi saat ini dari market crypto sedang dalam posisi shifting. Ya, di sini aku sudah kasih postingan di komunitas Telegram. Jadi buat teman-teman yang mau join, cek link di kolom deskripsi. Teman-teman, ini adalah pembahasan terkait dengan impact daripada pergerakan Bitcoin, BTC dominance, dan seperti apa resultnya untuk altcoin. Nah, jika BTC dominance goes up atau naik, dan juga pergerakan Bitcoin naik, maka altcoin akan dalam tekanan. Oke, kalau pergerakan BTC dominance naik, sementara pergerakan Bitcoin turun, maka altcoin akan dump, turunnya lebih dalam. Gitu. Kalau pergerakan dari Bitcoin dominance naik, sementara Bitcoin-nya sideways, ini adalah fase akumulasi untuk altcoin. Fase teman-teman bisa beli altcoin. Ya, kalau BTC dominance turun, sementara pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan, ini adalah alt season. Oke, jadi tunggu BTC dominance-nya turun, sementara Bitcoin cenderung naik. Nah, kalau BTC dominance turun, sementara Bitcoin juga turun, ini adalah fase sideways untuk altcoin. Jadi udah mulai nih, aliran dana akan berpindah. Ya, shifting teman-teman. Kemudian BTC dominance turun, dan juga Bitcoin sideways, kemungkinan altcoin akan mengalami kenaikan. Oke, dan skenarionya itu yang ini, tentang path of alt season fase. Yang pertama adalah fase Bitcoin, di mana Bitcoin sangat-sangat mendominasi pasar. Kita saat ini
sedang shifting dari fase 1 beralih ke fase 2. Nah, fase 2 itu adalah fase di mana Ethereum cenderung outperforming Bitcoin. Ethereum lebih berperforma bagus dibandingkan dengan Bitcoin. Kalau kalian perhatikan dari pergerakan saat ini, Bitcoin cenderung korektif 4%, tapi Ethereum justru malah plus 1,6%. Artinya adalah kita berpeluang sedang transisi dari fase 1 ke fase kedua. Nah, di fase ketiga adalah fase large cap, di mana Ethereum sudah berhasil outperform daripada Bitcoin, sementara large cap udah mulai volatile, udah mulai rally-rally, teman-teman. Jadi teman-teman bisa cek langsung di Coin Market Cap ya, di sini. Koin-koin mana aja yang termasuk large cap, bisa teman-teman cek. Jadi artinya large cap itu koin dengan kapitalisasi besar. Contohnya itu kayak Solana, BNB, XRP, Dogecoin, Cardano, Avalanche, Tron, Ton, Shiba Inu, Stellar, Polkadot, Chainlink, dan terus teman-teman cek sampai 50 besar atau mungkin 50-60 besar gitu. Itu biasanya bakalan rally, dan Ethereum rally, Bitcoin cuma diem, sementara large cap udah mulai grow tuh, udah mulai manjat-manjat naik teman-teman. Nah, itu belum berakhir karena fase yang paling dinantikan adalah fase old season. Old season ini ada di fase keempat, di mana di fase old season ini biasanya pergerakan large cap itu akan full vertikal, artinya gitu, vertikal, pam, 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 altcoin semuanya rally. Bitcoin kecenderungannya akan rally juga, tapi mungkin nggak terlalu tinggi, nggak setinggi altcoin. Dan ini adalah fase di mana banyak orang sudah mulai mabuk, teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalkan suka clubbing, ya kan, ini fase minum nih, fase 2 ini. Minum, wah enak ya, market pelan-pelan naik. Ini biasanya fase udah banyak orang mabuk, orang-orang lupa daratan, teman-teman. Di fase ini biasanya ya akan ada aksi taking profit besar-besaran. Jadi old season memang bagus, memang altcoin naik, tapi ingat jangan lengah. Karena kalau kalian lengah, kalian dikarungin. Karena setelah fase old season berakhir, setelah itu akan terjadi fase bearish. Teman-teman, market kripto yang sebelumnya hype, rally, semua membicarakan akan bearish. So don't forget to profit taking whenever old season coming, teman-teman. Oke, jadi itu. Jadi fase yang terjadi pada Bitcoin dan juga kripto saat ini adalah fase kedua, atau bisa dibilang transisi dari fase 1 ke fase 2. Tuh. Apakah kesempatan untuk teman-teman akumulasi? Yes. Akumulasi large cap, koin-koin dengan kapitalisasi besar. Mulai teman-teman lirik tuh koin-koin kayak Polkadot misalkan yang belum terlalu rally, terus juga ada Toncoin yang mungkin masih cenderung malu-malu untuk naik, Avalanche, Cardano, Dogecoin, XRP, BNB, masih ada kesempatan untuk teman-teman akumulasi token-token tersebut. Gitu. Mumpung saat ini harganya cenderung korektif. Ya, teman-teman bisa lihat banyak altcoin yang sudah mulai koreksi. Tapi don't worry lah, karena ini adalah fase yang wajar. Ya, beberapa altcoin sudah mengalami rally, jadi sudah seharusnya memang korektif. Yang penting manfaatkan momentum. Ketika koreksi, justru teman-teman bisa ambil barang dengan harga yang cenderung lebih murah, teman. Lalu, kemana pergerakan Bitcoin? Nah, kita sudah membicarakan peluang Bitcoin koreksi sejak 3 hari yang lalu, dan sekarang udah mulai ada progres. Pergerakan Bitcoin menuju area 90.000 dolar ya, sebagai area next support untuk Bitcoin. Tapi saya sendiri melihat area level support kuatnya justru ada di kisaran 81.000, teman-teman. Syukurnya sih BTC Dominance ikutan turun. Ya, Bitcoin Dominance sudah turun 2,5% di perdagangan kemarin. Ini artinya altcoin agak kuat ya, agak kuat menahan tekanan tersebut. Kalian bisa lihat lagi gambar yang ini. Ketika pergerakan dari BTC Dominance turun, sementara pergerakan dari Bitcoin juga turun. Jadi BTC Dom turun, BTC turun, maka altcoin kecenderungannya adalah itu, naik dan turun atau cenderung sideways. Artinya gimana? Artinya beberapa altcoin mungkin rally. Yang aku pantau sih ada AAV yang cenderung naik, sementara mayoritas masih merah ya, teman-teman. Tapi
Itu adalah fase yang wajar, fase koreksi setelah kenaikan yang sempat terjadi kemarin. Nah ini, market cenderung mix, LDO naik, TAO naik, optimism, ETC, maker, ya kan, beberapa naik tapi beberapa lagi justru malah turun. Jadi altcoin cenderung naik dan turun. Nggak apa-apa, teman-teman, fase yang wajar. Jadi manfaatkan aja fase ini untuk akumulasi large cap ataupun altcoin. Tuh, kalau dari saya sih aman-aman aja ya. Mungkin Bitcoin bakalan koreksi. Moga koreksinya nggak menimbulkan impact altcoin, sorry, BTC dominance naik ya. Kalau BTC dominance-nya masih aman-aman aja turun seperti ini, itu berarti aliran dana udah mulai pindah dari Bitcoin mulai masuk ke Ethereum, sehingga Ethereum-nya agak strong, kedepannya akan pindah lagi ke large cap. Kalau kita melihat korelasinya juga dari harga gold udah mulai turun kemarin. Kemungkinan besar investor udah mulai beralih ya dari emas, berpindah dulu ya sebentar, pindah dulu sementara ini dananya ke market kripto. Ya paling gitu aja sih dari saya, jadi manfaatkan aja fase ini untuk akumulasi ya teman-teman. Party belum berakhir, saya masih percaya pergerakan masih akan sangat positif ke depannya. Cuman saat ini Ethereum berpeluang akan rally. Ya, Ethereum berpeluang akan rally. Jadi selamat yang udah sempat akumulasi Ethereum sejak Agustus sampai dengan November ini. Karena Ethereum udah rally menembus area 2.700-nya ke 3.400 saat ini, dan progres masih akan terus berlanjut sampai Ethereum bisa mencapai all time high baru di kisaran 4.500 something, teman. Jadi perjalanan Ethereum masih panjang ya. Ethereum yang kemarin dihina-hina tuh teman-teman, katanya foundernya aneh lah, kecewek-cewekan, sibuk pacaran dan lain sebagainya. Ya sekarang udah mulai mendapatkan inflow dari pasar. Baru memulai mendapatkan inflow dari pasar. Jadi progresnya kemungkinan bakalan masih akan positif. Gitu. Saya happy aja sih lihat market seperti ini. Koreksi bukan berarti harus takut, koreksi justru harus agresif untuk akumulasi. Karena fase ini sangat sementara, orang perlu menunggu 4 tahun untuk nunggu all season. Sekali all season itu jedanya 4 tahun, jadi kapan lagi teman-teman? 2024, 2025 adalah momentum buat kalian. Oke deh gitu aja buat pembahasan kali ini, biar nggak terlalu FOMO juga. Tetap DCA ya, jangan all in. Meskipun kita positif terhadap market, selalu punya trading plan. Jangan sampai gadein tanah, gadein rumah. Karena sekali lagi yang namanya analisa, tetaplah analisa, punya probability berhasil dan juga punya probability gagal. Makanya tetap invest dengan kepala dingin. Nah, jangan melakukan hal-hal yang aneh lah. Kita invest dengan uang dingin, dengan kepala dingin. Jadi kalau ada yang jual tanah karena wah all season bakalan bullish dan lain sebagainya, ya kemungkinan besar pergerakan akan rally. Tapi masih ada kemungkinan kecil hal-hal tersebut bisa saja tidak terjadi. Siapa tahu ada ada perang lagi, ya bisa jadi menghambat fase Bitcoin dan juga altcoin bullish. Kita kan nggak pernah tahu hal-hal tersebut. Oke, mitigasi resiko kalian. Sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.